huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dihafalkan biar paham, dihafalkan jadi ingatan ala wazan. Kalau kamu belajar nahwu shorof, nanti kamu akan pandai mengi'rab. Kalau kamu belajar nahwu shorof, semua kitab akan mudah kamu baca ala wazan. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ayo ngaji di saung santri, ngaji diri, ngaji dari, sambil ngopi di saung santri. Kalau ngaji jangan asal ngaji, ngaji diri, ngaji dari para kiai di saung santri. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan ghariban iftah alaina fathan ghariban iftah alaina fathan ghariban innaka antal arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul Mukarram Muhtaram Sahibul Fadilah Pak Kiman Sibawe dan keluarga besar Saung Santri Inayatullah di mana saja berada, semoga selalu sehat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki, beri kekuatan lahir batin dalam berjuang, mudah urusan dan sukseskan dalam perjuangannya, dan juga hasil maksud lahir batin dunia agama akhiratnya, dan semoga makin maju pesantrennya, sukses ya, dan penuh keberkahan, penuh kemaslahatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepada semua pemirsa Sausan TV dan juga pemirsa pengajian Saung Santri Inayatullah setiap malam Sabtu ini, yang mana sekarang kita sedang menyaksikan tentang kajian kitab Fathul Gharib yang dipadu dengan penerapan materi nahwu shorof. Mudah-mudahan apa yang akan dipelajari semoga Allah SWT menjadikan sebagai ilmu yang manfaat berkat dunia akhirat, dan kita semua selalu diberikan sehat walafiat dan juga panjang umur, kuat lahir batin,
sehingga kita selalu semangat di dalam menuntut ilmu dan juga diberi kemudahan berkah rezeki, dan Allah hasilkan nafsu lahir batin dunia agama akhirat kita, dijauhkan dari segala bala penyakit mara bahaya khususnya wabah corona, dan sakit Allah segar sembuhkan, dan juga Allah jadikan negara kita ini negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, makin aman, damai, maju, bahagia, makmur, dan juga berdaulat, serta mudah-mudahan kita semua Allah ampuni dosa kita, orang tua kita, guru kita, mertua kita, dan Allah berikan istiqamah dalam ibadah, aqidah, dan akhlak karim, husnul khatimah, ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa salafus sallam hadirun syalillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din warzuqna kamal ihsani wal yaqin. Suma ila darati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa durati wal baiti wa ila hadarati jamil ulamil amilin wa sadiqin wa wasalin ulamil muslimin fil hidin wa faqal hadisin fasrin sadati sufiyatil muhaqqiqin wa jami masnadatul ulama wa sasubakir ulati safi jawa wa ila alati jami ulama sunni fil muhlisin wa usan sabil kitab Fatul Gharib wa Matan Takrib Syekh Suja wa Muhammad Al-Ghazi Qasim Al-Ghazi wa Abajri wa ghairihim minal fuqaha wa ulama'i salafin wal mutakhirin wa jami'ul kiram aina kan masyarikil adim qarbiha Salim afrim masul baiti min al-karim ali darajatin fil jannati wa syam bi rahmal maghfirah wa infa'na bil barakati man wari masun fil dunya wal akhirah. Shallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan melanjutkan kajian Fathul Qoribnya atau Matan Takrib halaman 5 ya. Nah, itu sudah sampai kepada mana liqriba alal muta'allimi darsuhu ya. Sampai itu ya. Nah, ini di dalam praktek membaca huruf gundul ya. Jadi saya menekankan kembali bahwa ada 3 hal pokok yang harus kita kuasai ya. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yang ketiga adalah tawabi ya. Nah, ini yang sering sekali kita dapatkan di dalam pembacaan kitab kuning ya. Nah, itu pokoknya setiap isim yang di awal kalimah itu mubtada ya, 80%-nya penyempurnanya disebut apa? Khobar ya, penyempurnanya. Dan dua-duanya barisnya apa? Nah, rofa ya, rofa kalau umpamanya masuk kepada kana ya, berarti yang dinasabkan adalah khobarnya. Yang kemasukan ina berarti yang dinasabkanlah adalah isimnya. Masukkan zona nasab kedua-duanya baik mubtada maupun khobar, yaitu apa? Menjadi maf'ul ke-1 dan maf'ul kedua. Nah, itu. Nah, terus kalau khobar itu ya ada kalanya didahulukan kalau dia berbentuk jar majrur atau dzaraf makan ya. Nah, itu. Selanjutnya apa? Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah itu ya terdiri dari fi'il lazim dan fi'il
muta'addi ya. Jadi fi'il lazim itu yaitu hanya ada fi'il dan fa'il saja ya, tidak butuh objek, tidak butuh maf'ul. Sedangkan fi'il muta'addi berarti ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih ya. Nah, itu. Kemudian kalau fa'il barisnya rofa, kemudian kalau maf'ul bih nasab ya. Nah, itu. Dan fa'il ada yang johir jelas ya, tidak berbentuk domir, dan ada yang dari isim domir ya. Nah, itu. Kemudian maf'ul bih juga ada yang dari isim zohir ya, jelas, ada yang dari domir ya. Domirnya ada yang muttasil nyambung, ada yang munfasil berpisah ya. Nah, itu apa? Tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, ini sering disertai juga jumlah ismiyah dan fi'liyah ini dengan tawabi, isim-isim yang selalu mengikuti kalimat sebelumnya ya. Ya, baik dalam segi baris ya, kemudian bentuk dan juga posisinya, jabatannya ya. Nah, itu tawabi itu ada berapa? Ada 4 ya, yaitu apa? Naat ya, kata sifat, atap, kata sambung, kemudian taukid, kata penegas atau penguat, kemudian badal ya, nih kalimat atau kata penjelas ya. Nah, itu aja yang sering kita temukan, jadi harus dikuasai ya. Baik, kita masuk ke ini ya, kalimah liyuqarriba alal mutalimi. Baik, saya akan tuliskan dulu. Ya, baik. Nah, ini ada lam ya. Lam ini adalah lam apa? Lam taklil ya, atau lam kae. Nah, jadi termasuk apa? Amil nawasib ya. Lam ini amil nawasib. Nah, itu lam taklil atau lam kae ya. Lam taklil. Maka dia menasabkan qarraba yuqarribu. Nah, masuki lam amil nawasib jadi nasab. Liyuqarriba, supaya mendekatkan, alal muta'allimi atas orang yang belajar. Nah, ini apa? Alanya apa? Huruf jar ya. Ini majrur. Nah, ini kalimatnya fi'il apa? Ada ya, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ya. Nah, ini butuh apa? Butuh fa'il supaya mendekatkan ya alal muta'allimi ya, kepada orang yang belajar. Nah, ini sebagai fa'ilnya mana? Nah, kalau mendekatkan ya, nah ini bisa kita jadikan sebagai fa'ilnya adalah apa? Ini aja nih, bisa dari sini aja. Darsuhu ya.
apa darsuhu, mempelajari, yaitu hu ini kitab. Darsuhu mempelajari hu ini kitab. Kitab apa? Takrib ya. Kitab takrib. Nah, bisa juga ini menjadi apa? Fa'ilnya dhamir huwa kembali kepada kitab. Nah, ini kita jadikan maf'ul bihnya darsahu. Ya. Bisa begitu. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ya. Nah, itu liyuqariba supaya mendekatkan ya, siapa? Huwa itu kitab alal muta'alimi bagi atau terhadap orang yang belajar darsahu akan mempelajari itu kitab. Ya, jadi ada kemungkinan seperti ini atau juga fa'ilnya tadi ya. Nah, fa'ilnya ini darsuhu. Fa'il dari yuqariba. Nah, ini fa'ilnya ini bisa. Jadi ada dua kemungkinan ya. Dua-duanya bisa dimengerti ya. Nah, itu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa fi'il selalu membutuhkan apa, fa'il ya. Nah, itu fa'il itu ada kalanya apa? Fa'il isim domir ya. Nah, itu supaya mendekatkan siapa dia itu kitab. Nah, darsahu ya akan mempelajarinya ini kitab gitu. Alal muta'alimi kepada orang yang belajar. Nah, gitu asalnya seperti itu ya. Nah, bisa juga jalan yang kedua ya, langsung fa'ilnya ke sini. Liyuqariba supaya mendekatkan apa? Darsuhu mempelajarinya ini kitab alal mutalimi kepada apa? Orang yang belajar. Nah, ini muta'alim ini apa? Kalau ada mim domah ya, mim domah kasroh sebelum akhir itu apa? Isim fa'il. Apa? Isim fa'il. Kalau isim maf'ul fathah sebelum akhirnya. Muta'alimun isim fa'il, muta'allamun isim maf'ul ya. Nah, itu berarti orang yang belajar ya. Nah, sehingga siapa saja orang yang belajar kitab takrib ya, matannya, nah di mana syarahnya adalah Fathul Gharib. Ini sangat mudah sekali mempelajari kitab ini alal mutalimi ya, atas orang yang belajar. Nah, itu. Selanjutnya apa? Wa. Wawnya ini huruf apa ini? Huruf atap ya. Nah, itu. Huruf atap apa? Kata sambung. Kata sambung ya. Maka kalau atap itu ada kesesuaian ya antara sesudah dan sebelumnya. Oh, ini sama-sama apa nih? Fi'il mudhari, maka berarti disambungkannya ke sini ya. Nah, kalau ini barisnya fathah maka harus ikut juga barisnya jadi fathah. Nah, jadi wayas hula alal. Tuh, kenapa? Ada kesesuaian kan? Setelah mudhoreknya ada huruf jar majrur. Ini enggak ada huruf jar majrur. Jadi, nah, ini tepat kalau disambungannya ke yuqariba. Ya, maka sama barisnya nasab ya, fathah. Nah, itu. Ala mubtadi. Nah, ini ikutin dengan yang di atas. Ini apa? Huruf jar. Ini apa? Majrur. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Saya katakan tadi caranya bisa dua nih. Ini bisa jadi fa'il dari yasula ya, dan mudah alal mubtadi'i bagi orang yang belajar ya. Apa? Hibduhu ya, menghafalkannya ini kitab. Nah, itu. Ini fa'ilnya ya. Nah, menghafalkannya ini kitab. Jadi mudah sekali bagi orang yang baru belajar ya untuk menghafalkan ini kitab takrib. Nah, atau cara yang lain ya. Nah, itu. Jadi yang menjadi fa'ilnya
bisa jadi musonif ya. Gitu. Ya musonif apa? Sahala yusahilu. Ya bisa aja dibaca wa yusahilu. Menggampang, memudahkan siapa? Ajengan musonif alal mubtadi'i. Nah, bagi orang yang baru belajar ya hibdahu akan menghafalkannya ini kitab. Tuh. Jadi ada dua apa? Ada dua versi ya, tapi kebanyakan nah ini dijadikan langsung sebagai fa'il. Nah itu ya. Nah, jadi ya sula ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya. Nah, itu. Karena apa? Karena di sini ada huruf mudharaahnya iya, ya. Ingat ciri mudhari itu adalah anaitu, ya. Alif, nun, ya, ta. Ya di awalnya ada salah satu penambah anaitu. Ya. Nah, itu fi'il mudhari. Nah, setiap fi'il ingat butuh apa? Butuh fa'il. Nah, ini fa'ilnya, ya. Apa hibduhu? Menghafal. Ya, ini kitab tuh. Jadi dirujuk kepada kitab takrib ya. Nah, ini fa'il barisnya harus apa? Rofa. Ya. Nah, itu. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuqarriba supaya mendekatkan alal muta'allimi bagi orang yang belajar apa darsuhu mempelajarinya ini kitab takrib. Nah, itu ya. Kemudian wayashula dan mudah alal mubtadi'i atas orang yang belajar apa hibduhu menghafalkannya ini kitab. Ya itu ya. Jadi ini berarti awalnya dari fi'il, berarti jumlah fi'liyah ya. Jadi jumlah fi'liyah itu ada strukturnya adalah apa? Subjek ya, predikat, objek ya. Nah, itu fi'il itu sebagai predikatnya. Nah, ini ya. Subjeknya mana? Fa'ilnya ini ya. Nah, itu. Oke. Sekarang kita masuk kepada apa? Baris yang lain yaitu wa'an aksuro ya. Nah, oke, kita hapus. Ya, ini ya. Ya, baik. Kita awali kalimat baru ya. Nah, ini kalau kalimat baru wawunya waw apa ini? Istinaf ya. Wawunya apa? Istinaf ya, permulaan dia. Waw titik. Nah. Kalau an ya biasanya masuk ke fi'il mudhari ya. Aksara yuksiru ya. Aksara yuksiru af'ala yuf'ilu.
Nah, berarti kalau hamzah, nah berarti fa'ilnya domir anak. Fa'ilnya apa? Domir anak. Ya. Nah, itu cirinya apa? Yaitu ya huruf mudhorahnya nih alif ya atau hamzah. Ya. Aksara yuksiru jadi uksiru ada an jadi uksiro. Nah, nasab. Ya. Nah, itu. Aksara yuksiru ya. Nah, kalau ana berarti uksiru masuki an jadi an uksiro. Dan agar aku memperbanyak. Nah, itu. Ya, ini amil nawasib ya. Amil nawasib ininya apa? Fi'il mudhari. Ya. Nah, wajan apa? Af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu, ya. Aksara yuksiru. Nah, itu. Dan agar aku memperbanyak, ya. Nah, itu. Atau agar memperbanyak siapa? Anak, ya. Aku fihi pada ini kitab. Nah, ini kembali domainnya kepada kitab, ya. Kitab takrib. Agar aku memperbanyak fihi pada ini kitab takrib, ya. Nah, minat taksimati, ya. Nah, dari apa? Dari pembagian-pembagian, ya. Nah, itu. Minat taksimati, ya. Ini apa? Huruf jar. Ini majrur, ya. Nah, maka barisnya kasroh. Ya. Nah, itu. Maka di dalam kitab takrib ini, ya, ini banyak bagian-bagian, banyak apa namanya? Ya, ada yang kitab, ya. Nah, terus ada yang sifatnya apa, Pak? Pasal, ya. Nah, itu. Jadi kalau subnya itu apa? Pasal, ya. Nah, itu. Kalau kitab ini adalah kayak ini ya. Kayak apa sih namanya? Bab. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada subbabnya itu adalah dalam kitab ini pasal gitu ya. Nah, itu. Ya contohnya di sini kan baik kitab tohara berarti nanti apa? Ya pasalnya ada macam-macam ya, yaitu ada yang tentang apa air ya, tentang apa namanya menggunakan dari apa barang-barang dari emas perak ya, kemudian bersuci dengan apa ya, ya dengan air ya, nah itu dengan apa ya tanah ya, nah terus juga ya termasuk juga apa namanya siwak, nah kemudian apa pasal tentang wudu dan sebagainya. Nah itu jadi ada bagian-bagian seperti itu. Nah, lalu wahas real hisoli ya. Nah itu ya, ini baunya apa? Huruf atap. Hasril hisoli. Nah, kenapa ini kasro dari mana? Nah, ini ya dari taksimat. Ya, karena apa? Ini makrifat dengan alif lam. Kalau ini makrifat dengan idofat. Ya, jadi sama-sama sama-sama isi makrifat. Nah, ini apa? Dengan idofat makrifatnya. Kalau ini dengan alif lam, ya. Nah, barisnya disesuaikan ya. Atap ya. Menyesuaikan maktub dengan maktub alih ya. Nah ini jadi maktub alihnya kasroh sebelumnya maka sudahnya juga kasroh. Hasril hisoli ini idopat. Nah di mana mudhof ilaihnya harus selalu hofat kasroh ya. Nah itu. Baik. Nah ini adalah jumlah apa berarti nih? Diawali dari fi'il jumlah fi'liyah. Nah gitu ya. Jadi akan ada pergantian nanti apa ya,
jumlah ismiyah, ada kalanya gitu kan, terus kembali lagi jumlah fi'liyah, gitu aja bolak-balik. Nah, itu. Kemudian apa? Wahasril hisoli itu apa? Ringkesan gitu ya. Itu ringkasan al-khisal dari perkara-perkara gitu. Jadi apa yang dijabarkan di dalam kitab Matan Takrib ini ya. Nah, ini adalah sangat ringkas sekali dan terdiri dari beberapa bagian-bagian ya. Ada yang disebut dengan apa? Kitab bagian besarnya, ada yang subnya yaitu apa Pak? Pasal. Nah, itu. Selanjutnya apa? Fa'ajab tuhu. Nah, ini udah kalimat baru lagi ya. Nah, ya. Fa'ajab tu ya, maka aku jawab ya, maka aku perkenankan. Nah, ini ya, dari apa nih? Dari wajan af'ala ya, ajaba ya. Nah, masuki domir apa? Domir tu. Jadi ajab tu ya. Nah, ini sebagai apa nih? Fa'ilnya ya, tu ya. Tu itu apa? Pengganti domir anak ya. Nah, itu ya, jadi sinonimnya domir anak. Nah, itu ininya berarti apa? Fi'il madi. Nah, tu ini termasuknya apa? Domir mutaharik marfu ya. Ada berapa? 9 dari hunna sampai nahnu kan. Na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Tuh ya. Jadi yang memasukkan domir mutaharik marfu itu adalah fi'il madi ya. Nah, itu. Jadi fa yang berfungsi sebagai titik ini apa? Namanya fa fasihat ya. Fa fasihat. Nah, ya. Berarti awalnya dari fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il madi. Fa'ilnya mana? Domir tu ya. Nah, ini apa maksudnya? Anak ya, tu domir anak ya. Saya. Nah, ini ada apa? Ada maf'ul ya, hu. Hu sebagai apa? Maf'ul bih. Ya, jadi kalau domir nasab ya nempel dengan fi'il, maka domir itu menjadi maf'ul bih. Tapi kalau domir nempelnya kepada isim, maka domir itu jadi mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Kayak gulamuhu atau waladuhu ya. Waladuhu anaknya. Tuh, ini kan domir nih. Ya. Domir nempelnya kemana? Ke isim ya, walad. Nah, ini apa? Jadi idofat ya, ini mudhof ilaih. Ya. Jadi domir nempelnya ke isim maka jadi mudhof ilaih. Kalau domir nasab nempel ke fi'il maka jadi maf'ul bih. Nah, jadi maf'ul bih itu kan ada domir muttasil, ada yang munfasil. Jadi yang paling banyak itu adalah domir muttasil ya, daripada yang munfasil. Nah, itu ya. Dan hampir 80% fi'il itu membutuhkan apa? Membutuhkan maf'ul ya. Nah, itu. Jadi lebih banyak fi'il muta'addi daripada fi'il lazim ya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia juga sama. Lebih banyak yang bentuk transitif daripada intransitif. Nah, itu. Fa'ajabtu, maka saya mengijabah, memperkenalkan hu ya. Itu apa? Ba'dul ikhwan ya. Nah, teman-temannya ini ya. Ini dirujuk ke ba'dul ikhwan ya. Nah,
Kan ada ya, salani badul asdiqo. Ya, di sebelumnya kan ada apa? Ba'dul asdiqo, ya. Ba'dul asdiqo. Nah, ya, jadi ke ba'dul asdiqo ini. Wajab tuh maka memperkenankan siapa? Tuh saya kepada ba'dul asdiqo sebagian teman ila zalika, ya. Nah, kepada apa? Mengarang ya atau menyusun dari kitab takrib ini. Nah, jaliknya kembali ke an a'mala muhtasaron, ya. Jadi zalik ini kembalinya ke an a'mala, ya, an a'mala muhtasaron itu ya yang di atas tadi ya. Saya membuat apa? Ringkesan. Kembalinya ke situ ila dalika. Ya, ila jar ini majrur. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita diminta oleh orang lain untuk mengamalkan ilmu kita, untuk menyebarkan ilmu kita, maka kita tidak boleh menolak, ya. Sebab apa? Ya, ada di kitab apa itu? Tijan, ya. Nah, itu kitab dasar ilmu tauhid itu kan apa? Li'anna katimal ilmi mal'unun. Sesungguhnya bermula orang yang menyembunyikan ilmu itu mal'unun, ya. Itu dilaknat, ya. Nah, itu. Bahkan dalam hadis ya ada tuh, dasarnya dalam hadis ya, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya atau diminta untuk menerangkan, menjelaskan atau untuk membuat satu karangan gitu ya. Nah, itu. Jadi ilmunya itu di apa? Ya, tuangkan dalam bentuk tulisan, ya. Ada yang minta nih. Terus apa? Hakata mau, lalu dia apa? Dia sembunyikan, dia tolak. Ya. Maka uljima yaumal qiyamah bili jamin minan nar. Nanti dia di akhirat akan dikedali ya, dengan kedali dari api neraka ya. Seperti apa? Kuda aja ya, pakaikan kedali gitu ya. Nah, itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka di sini karena tadi diminta oleh ba'dul asdiqo sebagian temannya, maka saya menjawab ya kepada permohonan itu ba'dul asdiqo ila dzalika ya. Akan itu apa? An a'mala muhtasaron ya. Jadi menyusun sebuah ringkesan ya. Nah, itu namanya matan takrib ya. Takrib itu kan artinya apa? Qoroba ya, mendekatkan ya. Jadi lebih mempermudah untuk dipelajari dan lebih gampang untuk dihafal ya. Nah, itu. Nah, jadi ininya apa? Ajaran moralnya kalau kita diminta untuk mengajarkan sesuatu ya. Jadi harus apa? Harus kita selalu siap ya untuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Jadi jangan apa? Jangan pura-pura tawadhu, nggak boleh ya. Nah, itu. Jadi orang tidak semata-mata meminta kepada kita untuk mengajarkan satu ilmu ya, kalau orang itu tidak melihat apa? Satu kelebihan pada diri kita ya. Nah, itu. Karena mereka melihat kelebihan pada diri kita, akhirnya apa? Kita diminta untuk mengarang satu kitab ya, menuangkan ilmu kita pada suatu karangan. Maka ya kita tidak boleh menyembunyikan, tidak boleh menolak ya. Nah, ini sama dengan apa namanya ya. Nah, Abu Suja ya, mengarang kitab takrib ini diminta, maka apa? Hajab tuh saya ijabah, saya perkenankan gitu ya. Nah, itu. Ya itu ya, jadi kita harus nasrul ilmi ya. Nah, itu. Karena apa? Karena ilmu itu sifatnya seperti air ya. Dia apa? Harus selalu berjalan, harus selalu mengalir ya. Tidak boleh berdiam pada satu tempat ya. Nah, kita lihatnya kalau di akuarium ya, air yang
berada pada satu tempat saja di akuarium itu lama-kelamaan akan menjadi busuk ya. Ya keruh dan lama-lama busuk ya. Nah, itu. Jadi air itu harus selalu mengalir. Nah, itu ya harus selalu apa berikan terus gitu kan. Nanti apa nih murid yang ada sekarang nanti pintar ajarin lagi ya kepada muridnya. Nah, nanti muridnya itu ngajarin lagi gitu terus ya. Menjadi apa? Amal jariyah nantinya. Nah, itu ya. Wajab tuh ila dalika ya. Terus taliban lis sawabi. Nah, yang selanjutnya ya. Kita baca dulu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an uksiro, dan agar memperbanyak siapa aku fihi pada ini kitab takrib minat taksimati dari bagian-bagian wahasril khisali dan ringkasan berbagai macam perkara. Fa'ajabtu, maka menjawab siapa aku hu kepada ba'dul asdiqa ila dalika akan itu a'mala muhtasaron. Ya, boleh. Ya. Selanjutnya baik. Taliban lissawabi. Nah, segini dulu. Ya, baik. Sekarang kita ini ya baca ya. Nanti wajan fa'ilun ya, tolibun. Nah, karena dia menjadi apa? Maf'ul min ajli, maka dia nasab ya, toliban. Nah, ini menasabnya apa? Ya. Nah, karena tuh. Kalau karena itu berarti apa? Ya, menunjukkan motivasi dilakukannya suatu perbuatan. Itu dalam ilmu nahwu namanya apa? Maf'ul min ajli. Ya. Maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli boleh. Nah, ya maf'ul min ajli. Jadi ngartinya karena ya. Apa motivasi Syekh Abu Suja ini mengarang kitab mengarang kitab takrib? Taliban lis sawabi ya, karena tuh mencari. Nah itu. Kenapa mencari lis sawabi ya akan ganjaran. Nah itu. Ya, lis sawabi ini apa? Lamnya huruf jar ya. Nah, tuh, ini jar, ini majrur, maka dia barisnya kasrah kan? Itu jar majrur ya. Taliban lis sawabi. Nah, ini motif. Jadi maf'ul min ajli ini adalah apa? Ya, isim ya yang dinasabkan ya. Nah, di mana dia itu menunjukkan motivasi dilakukannya suatu perbuatan. Ya. Nah, contoh seperti apa? Qomat tulabu ya. Berdiri ya. Siapa
atulabu murid-murid. Apa motivasi mereka ini berdiri? Nah, ikraman ya li ustadihi. Nah, itu. Nah, ini jadi apa? Maf'ul min ajli. Jadi motivasinya murid-murid berdiri itu apa motivasinya? Ikroman, karena tuh. Jadi artinya apa? Karena ya. Karena memuliakan gurunya li ustadihi ya. Nah, itu. Ya, taliban lisawab ini jar majrur ya. Nah, itu ini kalau maf'ul min ajli itu apa? Hanya suplemen ya atau komplement pelengkap. Jadi dia tidak menduduki jabatan inti. Jabatan intinya itu apa? Ya mubtada khobar ya, kalau jumlah ismiyah fi'il fa'il maf'ul, jumlah fi'liyah itu jabatan inti ya. Nah, itu. Jadi yang lainnya hanya pelengkap saja, komplement ya. Terus apa? Sama ya. Nah, atap apa ini? Kalau atap, tapi kalau tidak ada huruf atapnya namanya atap bayan ya. Nah, itu. Ro sama-sama itu kan wajan fa'ilun nasab, jadi rogiban ya. Nah, itu ya. Nah, sama menjadi apa nih? Menjadi maf'ul min ajli ya, maf'ul min ajli. Nah, itu. Jadi karena rogiban ya, jadi resep gitu kan. Nah, itu ila apa? Ilallahi ya, kepada Allah, kepada ridho Allah. Nah, itu. Ininya apa? Ila jar, ini majrur ya, ilallahi ta'ala. Nah, itu. Terus apa? Fit taufiq fi. Nah, fi-nya huruf apa? Huruf jar, ini majrur. Majrur itu dikasrohkan ya, majrur. Nah, fit taufiqi lis sawabi. Tuh, lam huruf jar kan, maka kasroh. Nah, itu. Ya. Nah, kenapa ajengan musonif ya pengarang kitab takrib ini mengarang kitab tersebut ya, motivasinya adalah mencari ganjaran ya. Boleh enggak kita beramal untuk mencari ganjaran? Ikhlas atau tidak? Jawabannya ikhlas ya, karena ikhlas itu nanti di Hasyiah Bajuri ya. Nah, ini kan syarah matan takrib ini adalah Fathul Gharib. Nanti Fathul Gharib disyarahi lagi, itu namanya Hasyiah. Nah, itu dalam Hasyiah Bajuri itu dijelaskan tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama itu apa? Orang beramal ya karena untuk tujuan duniawi ya. Contoh, orang sholat duha ya untuk lancar rezeki ya, kan duniawi itu ya. Boleh nggak itu? Ikhlas nggak? Ikhlas, tapi ikhlas level bawah gitu ya. Pengen apa namanya, bisa bayar utang, ngamalin surat waqiah supaya rezekinya ngeglontor terus ya. Wah, kayak deras, kayak hujan gitu. Atau baca salawat nariyah ya, supaya apa? Supaya bisa bayar utang ya. Itu dapat rezeki yang min haitsu la yahtasib ya. Jadi tujuannya untuk duniawi. Nah, itu baca salawat atau baca waqiah untuk yang begitu tuh masuknya ikhlas atau bukan? Ya, ikhlas, masih ikhlas tapi level bawah. Ya. Nah, itu. Ya masih mending lah daripada apa? Enggak melakukan amaliyah salawat atau baca Quran gitu kan, lebih baik apa namanya ya, diwasilahi dengan apa? Ubudiyah, dengan ibadah seperti bersalawat atau membaca Al-Quran, dan itu termasuk apa? Ya ikhlas juga ya. Nah, itu. Yang kedua ya adalah level pertengahan. Orang beramal itu untuk apa? Ya untuk mengharap bisa masuk surga ya, dan takut akan neraka.
Nah itu. Kenapa kamu sholat? Ya supaya saya ini dong, amalannya semuanya bisa beres ya. Nah terus apa? Bisa menjadi pintu untuk masuk surga, kan miftahul jannati as-sholah kan. Kunci masuk surga itu adalah sholat ya, dalam sebuah hadis lain ya. Nah itu. Jadi saya sholat itu untuk bisa masuk surga. Nah itu. Jadi dia itu apa? Motivasinya pahala gitu kan. Nah itu. Jadi dia udah apa? Udah levelnya ini ya, lebih mendingan dikit. Jadi bukan duniawi. Kalau pahala kan lebih ukhrawi. Ya, lebih ke akhiratan. Nah itu. Jadi ingin masuk apa? Masuk surga dan khaufan minan nar, ya, takut dari api neraka. Kenapa? Enggak mau gibah. Oh, karena nanti takut dosa gitu. Wah, ntar di akhirat, wah ini berat sekali siksaannya, ya. Nah, kenapa tidak mencuri, tidak korupsi, ya? Waduh, ntar di akhirat ntar dipotong tangannya, waduh ngeri gitu kan. Nah, itu kenapa tidak melakukan perzinahan? Oh, takut ntar ya balasan di akhirat nanti dikasih minum dari kemaluannya wanita-wanita jablay nanti, naudzubillah min dzalik ya. Wah itu, wah pokoknya banyak sekali lah gitu yang membuat ngeri ya bagi para pelaku dosa-dosa itu, sehingga apa? Kita menghindari dosa itu karena ya takut daripada neraka. Nah itu yang beramal sedemikian itu masih tergolong kepada ikhlas, masih ikhlas ya. Tapi levelnya pertengahan ya. Nah ini termasuk level pertengahan nih, toliban lisawabi ya. Nah, itu mencari apa? Mencari ganjaran ya. Itu nggak apa-apa ya, sah-sah saja gitu. Rogiban ilallah ya. Jadi apa ya? Berharap ya ilallah itu apa? Mendapat ridha Allah ya. Nah itu. Jadi yang kedua ini ya, ini lebih apa? Lebih kepada level yang tertinggi ya. Jadi apa? Dia bukan latom fiduhuli ilal jannah ya. Jadi bukan karena ingin masuk ke surga, dan juga apa? Wala haroban minanar, bukan karena apa? Bukan karena dia kabur dari neraka, bukan ya. Tapi apa? Lebih kepada yaitu tadi ya, mencari cintanya Allah, mencari ridhonya Allah ya. Jadi ridho orang yang ridho zat yang membuat surga, ridho zat yang menciptakan neraka gitu loh ya. Nah itu. Jadi kita bukan takut kepada nerakanya, tapi kepada yang buat neraka, yakni Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga apa? Ya benar-benar kita beribadah itu ya bukan untuk mengharap surga, tapi mengharap ridho yang bikin surga, yakni Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang level paling tinggi. Nah, jadi kita harus ada tahapan yang terus kita tingkatkan gitu ya, dari ikhlas level bawah ke menengah terus ke tingkat atas ya. Maka kita ingat tentang kisah Rabi Adawiyah ya. Di malam hari beliau membawa obor ya, dan membawa seember air ya. Nah, kemudian ketemu oleh salah seorang sahabat yang ditanya, "Untuk apa obor itu?" ya. Nah, kata Rabi Adawiyah, "Ini obor ini mau aku gunakan untuk membakar surga." Ya. Kenapa? Karena orang itu beramal ya bukan karena ridho Allah yang dicari, tapi ingin masuk surga. Oh, ini jadi orang kagak ini, enggak ikhlas ini karena surga, maka saya mau bakar ini surga gitu ya. Nah, terus apa? Nah, seember air itu buat apa? Wahai Rabi'ah, ini saya gunakan untuk menyiram api neraka ya, karena orang menghindari maksiat itu bukan takut sama Allah, tapi takut kepada neraka. Gitu. Jadi kepada makhluk yang ditakuti, bukan Khalik pencipta nerakanya itu ya. Nah, itu. Jadi ya kita diajarkan itu? Untuk ikhlas yang level paling tinggi ya. Jadi kita istilahnya kalau beribadah itu jangan jangan ini ya, yaitu
ingin masuk surga gitu kan, tapi lupa kepada yang bikin surganya sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal mah kalau kita merasakan nikmat surga, nah terus ada ziadahnya apa? Bisa melihat Allah. Itu semua nikmat surga bisa hilang ya, tidak ada artinya ya. Jadi kalah dengan kenikmatan memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti apa bila kaifin ya? Tidak bisa dibayangkan bagaimana posisinya dan suasana dan sebagainya. Pokoknya itu kita iman aja dah ya. Nah itu. Jadi ya ini masih boleh juga toliban lisawabi, masih apa namanya nih ya, level pertengahan ya ikhlasnya. Rogiban ilallah. Nah ini udah level yang nomor 1 ya, yang paling tinggi ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Tapi kalau disambungin ke sini apa? Dia mengharapkan apa juga nih? Taufik ya. Nah, ini. Jadi rogiban fi berarti apa? Itu biasanya artinya mencintai gitu ya. Jadi berharap kepada Allah dalam apa? Dalam memberikan taufik. Nah, taufik itu apa? Pengertiannya apa? Kholqu kudratit ta'ah ya. Jadi apa taufik itu? Kholqu kudrati ta'ah, diciptakannya kemampuan untuk taat ya. Beda dengan hidayah. Ya, kalau hidayah mah itu puluhan ayatnya ya, banyak. Tapi kalau taufik di dalam Al-Qur'an cuma 1 ya. Wa ma taufiqi illa billah ya. Dan tidaklah aku berharap taufik kecuali kepada Allah. Kenapa cuma satu-satunya? Itu menunjukkan bahwa taufik itu susah, jarang sekali gitu ya. Kalau hidayah mah banyak ya. Kita ngaji ya di saung santri ini hidayah. Nah kita baca buku yaitu sumber hidayah. Pesantren, masjid, majlis taklim itu sumber hidayah. Ya, televisi, radio itu kan ada pengajian juga, itu juga bisa jadi sumber hidayah. Tapi belum tentu orang yang dapat hidayah itu dia dapat taufik ya, kekuatan untuk melakukan taat ya. Maka kita supaya bisa membentengi amal kita nih kayak sebagaimana dikatakan oleh Syakik Al-Balkhi ya, seorang tokoh tasawuf. Jadi kita agar berlatih atau belajar ikhlas ya, itu harus punya perasaan bahwa yang kita lakukan ini semuanya dari Allah ya. Gitu. Jadi kita melakukan apa saja itu ya, itu bukan karena tenaga kita, bukan karena ikhtiar kita, bukan karena harta kita dan sebagainya, tapi semuanya dari Allah. Itu liyukasiro anil ujubi ya. Jadi supaya dia ini bisa menghancurkan ujubnya ya, rasa ujubnya, bangga diri. Kan kadang-kadang orang suka ngebangga-banggain amal ya. Itu bahaya itu ya. Itu nanti amalnya akan hilang ya. Kalau udah ujub, udah hilang amalnya, hancur lebur ya. Nah itu biasanya apa? Orang timbul ujub itu ya karena merasa sholat itu gua loh yang ngerjain gitu ya. Tapi kalau orang yang ngaji ilmu tasawuf ya, yang belajar ilmu ikhlas, dia akan mendapat satu tuntunan. Jadi dia melakukan apa saja itu karena taufik ini, kekuatannya dari Allah. Dia diberi tenaga sehingga kita bisa bisa sholat ya. Kita bisa ngaji gitu kan. Karena apa? Dikasih sehat, dikasih tenaga, bisa nulis ya enggak. Nah terus apa? Ya kita dikasih umur panjang. Ini semua dari Allah juga. Kita bisa sedekah, dari mana duitnya? Dari Allah ya. Kita bisa ngaji, yang ngasih suara siapa? Allah ya. Nah yang ngasih lidah segala macam Allah, yang ngasih mata bisa ngelihat Allah. Jadi semuanya minallah ya. Jadi kita akhirnya apa? Tidak ada rasa ujub ya. Nah itu. Jadi makanya kita ini minta taufik kepada Allah ya, supaya supaya apa yang kita lakukan itu ya semuanya adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena saya loh yang udah nyumbang gitu kan. Wah kalau nggak ada saya ini masjid nggak bakal sebagus ini gitu kan. Karena
dari dukungan dana saya gitu. Wah, itu kan akhirnya ujub tuh, ya itu hancur amal kayak gitu. Tapi kalau dikembalikan semuanya dari Allah, ya itu nggak ada rasa ujub itu kan, gitu. Harta dari Allah, ya. Istilahnya bisa haji juga, ya itu yang ngasih rezekinya Allah. Bisa tawaf, sa'i segala macam, ya tenaganya dari Allah, ya segala-galanya, ya dari Allah. Bisa ibadah, ya, itikaf dan sebagainya itu, ya tuh taufik, ya. Nah, apa lisawabi, untuk apa? Untuk mencari apa? Ya, mencari kebenaran, ya. Nah, itu, ya. Baik. Innahu ala ma yasa'u qadir wabi ibadihi latifun khabir. Ya, terakhir. Innahu ala ma yasa'u qadirun wabi ibadihi wabi ibadihi latifun khabir, ya. Latifun khabir. Nah, innahu, ya inna, ya apa nah? Ini amil nawasikh, ya. Oke. Amil nawasikh berarti apa? Ya, cari isim inna yang terdekat. Oh, hu-nya ini, ya, isim inna yang terdekat. Nah, sekarang khobar innanya mana? Nah, yang menyempurnakannya apa? Alama yasa apa qadir? Di qadir. Tuh, khobar inna, ya. Khobar inna. Ya kan, innahu qadirun gitu kan. Sesungguhnya Allah itu qadirun, itu maha kuasa, ya. Nah, itu. Jadi ini apa? Intinya innahu qadirun. Nah, ini alama yasa berarti hanya selingan saja tambahan. Ala jar, ya. Majrur, ya. Yasa'u apa? Fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari, kemudian apa? Fa'ilnya apa? Nah, di sini kalau ada iya, tidak ada ciri tasnya dan jama, berarti dhamir huwa, kembali ke Allah, ya. Gitu. Inna sesungguhnya Allah ala masa atas perkara yasa'u, yang. Jadi setelah ma itu harus pakai anu, ya, yang. Nah, kang tuh. Karena ma itu kan apa? Umum, ya, apa-apa. Ya, umum, ya, umum itu nakiroh, ya. Nah, kalau sudah nakir itu dihukumi apa? Jadi sifat qanaat, ya. Jadi pakai anu, ya. Alama atas perkara yasa'u, yang menghendaki siapa? Allah, ya. Jadi yasa'u fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir huwa, kembali ke Allah, ya. Nah, itu. Kemudian wabi ibadihi. Nah, ba kan huruf jar, ya. Nah, ibadi majrur, ya. Majrur. Ibadihi idofat, ya. Nah, itu. Wabi ibadihi. Nah, ini apa? Pokoknya apa nih? Atap. Lihat yang samanya dengan apa? Ini sama-sama huruf jar tuh. Bi dengan ala tuh. Jadi apa namanya? Kalau diasalkan wa innahu bi ibadihi latifun khabir, ya. Nah, ini. Jadi latifunnya ikut kepada qadirun, ya. Tuh. Jadi khobar inna. Ini khobar inna yang pertama, ini khobar inna yang kedua. Khobar inna yang kedua. Khabirun. Ya, dan kepada hambanya Allah latifun itu sangat lembut, khabirun lagi maha waspada. Nah, itu, ya. Nah, itu. Jadi ini alasannya, ya. Ya, kenapa mengharap pahala, ya, dan juga mengharap taufik untuk selalu berada dalam jalan yang benar? Karena apa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya dan sangat lembut, ya, lemah lembut, ya, maha santun dan maha waspada kepada hamba-hambanya, ya. Nah, itu. Ya, jadi itu bisa kita pelajari, ya, bahwa apa?
Nah, tuh amil nawasih itu ada pada isim inna, ada khobar inna. Nah, ini kan berarti sudah apa? Sudah sempurna ya. Karena jabatan intinya isim inna dan khobar inna ini ya. Sedangkan yang lainnya itu adalah apa? Pelengkap ya atau komplement saja. Nah, itu. Ya, jadi makanya selalu di apa namanya di review lagi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan taubi karena itu yang paling sering ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat dan berkah dunia akhirat ya. Nah itu. Aladina wa qul insyaallah hadirun sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini sebagai penutup nih saya alhamdulillah sudah mengarang buku baru ya. Nah, itu namanya apa judul cara cerdas berdoa. Ya, ini ilmu agar kita yakin ya bahwa segala doa yang kita panjatkan pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana supaya pengen punya keyakinan akan terkabulnya doa? Nah, ini ada semua di dalam buku ini ya. Nah, ini infaknya itu adalah 50.000 ya. Nah, itu 50.000 infaknya dan apa keuntungan daripada buku ini ya untuk pembangunan asrama putra dan pengecoran lantai 2 asrama putri Pondok Pesantren Sabirohim ya. Nah itu. Jadi insya Allah dapat apa? Dapat pahala juga, dapat ilmu juga ya dengan membeli buku ini ya. Mudah-mudahan ya kita bisa selalu sehat ya, panjang umur dan bisa kembali lagi untuk belajar di saung santri ya. Nah itu baik di tempat secara langsung maupun melalui Facebook ya atau YouTube. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.